Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Dia Safitri, dan teman saya Renita Wulandari dan Suhaibatul Aslamiyah. Di sini kami akan memaparkan materi kami, yaitu tentang media realia, yaitu kardus dan tutup botol bekas pintar berhitung. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian media realia. Yang dimaksud dengan benda nyata sebagai media adalah alat penyampaian informasi yang berupa benda atau objek yang sebenarnya atau asli dan tidak mengalami perubahan yang berarti. Sebagai objek nyata, realia merupakan alat bantu yang bisa memberikan pengalaman langsung kepada pengguna. Oleh karena itu, realia banyak digunakan dalam proses belajar mengajar sebagai alat bantu memperkenalkan subjek baru. Realia mampu memberikan arti nyata kepada hal-hal yang sebelumnya hanya digambarkan secara abstrak, yaitu dengan kata-kata atau hanya visual. Media realia yaitu semua media nyata di dalam ruang kelas, tetapi dapat digunakan sebagai sesuatu kegiatan observasi pada lingkungannya. Media realia adalah alat bantu visual dalam pembelajaran yang berfungsi memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Media ini merupakan objek nyata suatu benda seperti mata uang, tumbuhan, hewan bebatuan, air, tanah, benda-benda, dan lain sebagainya. Menggunakan benda nyata dalam proses sangat dianjurkan sebab siswa lebih memahami materi yang diajarkan. Ciri media realia adalah benda asli, benda dalam keadaan utuh, dapat divariasikan, hidup dalam ukuran yang sebenarnya dan dapat dikenali sebagaimana wujud aslinya. Jadi benda nyata merupakan benda asli yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya berbagai tumbuhan untuk mempelajari fotosintesis, bola untuk mempelajari gerak parabola, cacing untuk mempelajari pembelahan diri, dan juga bahan-bahan lainnya. Selanjutnya, benda nyata yang dimodifikasi. Benda nyata yang dimodifikasi adalah benda yang telah direkayasa bertujuan untuk pembelajaran suatu materi tertentu. Contoh benda nyata yang dimodifikasi adalah alat peraga sains seperti roket air dari botol dan juga miniatur gunung berapi. Selanjutnya, spesimen. Spesimen adalah sampel dari suatu benda yang mewakili karakteristik suatu kelompok. Misalkan seekor kupu-kupu dengan spesies tertentu yang diamati untuk mempelajari siklus hidupnya. Contoh lain, seekor kecebong spesies katak tertentu yang diamati metamorfosisnya. Biasanya spesimen diletakkan dalam wadah tertutup, dapat berupa botol, kotak, maupun akuarium. Jadi pada kesempatan kali ini, kelompok kami mengambil kardus bekas dan tutup botol bekas sebagai bahan utama dalam membuat media realia dalam pembelajaran matematika. Pemanfaatan barang bekas dengan bijak dapat berguna bagi pembelajaran peserta didik. Selain mengurangi sampah, barang bekas dapat dijadikan sebagai bahan media pembelajaran berbasis games, khususnya matematika. Kardus bekas dan tutup botol bekas yang kami gunakan ini dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika mulai dari kelas 1. Hal ini sangat efektif bagi siswa karena kegiatan ini lebih bervariatif dalam belajar berhitung.
Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara penggunaan media pembelajaran tuboka atau tutup botol matematika. Misalnya, ada soal penjumlahan 229 ditambah dengan 228 sama dengan berapa? Jadi yang kita hitung terlebih dahulu adalah angka di bagian pojok, yaitu 9 tambah 8 sama dengan 17. Ditaruh 7, kemudian dinaikkan 1, lalu 1 ditambah 2 sama dengan 5, ditaruh 5, kemudian 2 ditambah 2 sama dengan 4, lalu ditambah 4. Jadi didapat hasilnya adalah 229 ditambah 228 sama dengan 457. Baiklah, selanjutnya ada soal 29 ditambah 17 sama dengan, jadi yang kita hitung adalah di pojok kanan terlebih dahulu, itu 9 ditambah 7 adalah 16, ditaruh 6 dinaikkan 1, lalu 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi hasil dari 29 ditambah 17 sama dengan 46.